Sinopsis. Didorong oleh dendam dan keputusasaan, Ponari harus meninggalkan istrinya, Suti, dan mendaki hutan terlarang untuk menemui seorang kiai pertapa. Ia belajar bahwa satu-satunya cara mengalahkan iblis kekuasaan adalah dengan persembahan tandingan. Sebelum kamu dengar kisah ini, pastikan kamu sendirian. Pakai headsetmu, kunci pintumu, dan matikan lampu. Karena cerita ini bukan hanya untuk didengar, tapi dirasakan. Selamat datang di Laku Gaib, channel yang berisi kisah-kisah horor tentang pesugihan, tumbal, dan perjanjian gaib yang masih hidup di sekitar kita. Beberapa berasal dari cerita nyata, sebagian dari legenda yang tak pernah selesai. Jika kamu suka suasana seperti ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di setiap cerita, mungkin ada yang sedang mendengarkan bersama kamu. Udara di Desa Candi Retno, lereng gunung yang menaungi sebagian wilayah Jawa Tengah di awal tahun 1980-an, selalu dingin dan berbau kabut yang terjebak. Bukan dingin yang segar, melainkan dingin yang lembab, seperti pelukan dari kain kafan basah. Sebagai penjual kayu bakar keliling, Ponari adalah salah satu dari sedikit orang di desa yang mengetahui setiap jengkal hutan. Tubuhnya kurus dan ringkih, terbuat dari tulang dan urat yang keras akibat memanggul beban yang melampaui batas daya tahannya. Wajahnya dihiasi oleh debu kayu, peluh, dan garis-garis lelah yang menjadi peta perjalanan hidupnya. Candi Retno adalah desa yang kontras. Sebagian besar warganya, termasuk Ponari, hidup dalam kemiskinan yang murni. Rumah-rumah berdinding anyaman bambu yang lapuk, berlantai tanah yang dingin, dan atap rumbia yang bocor. Di sisi lain, di pusat desa, berdiri megah rumah Lurah Barja. Bangunan beton baru yang dicat hijau terang, berpagar besi tebal, kontras mencolok dengan palet warna desa yang kusam. Rumah itu, seperti Barja sendiri, tampak kebal terhadap hukum gravitasi ekonomi desa. Ponari tidak iri pada kekayaan Barja. Ia hanya ingin kehidupan yang sederhana dan aman untuk istri dan anaknya Bagas. Bagas, putranya yang berusia 5 tahun, adalah satu-satunya alasan mengapa Ponari masih memaksakan kakinya melangkah membawa beban berat setiap harinya. Tawa Bagas, bunyi yang tajam dan murni, seperti pecahan kaca di tengah kesunyian, adalah satu-satunya sumber cahaya di desa yang terasa semakin gelap. Namun beberapa tahun terakhir ini, kegelapan itu terasa semakin nyata. Sejak Lurah Barja menjabat, seorang pria yang datang entah dari mana, kaya mendadak, dan selalu memegang tongkat kayu hitam berukir naga. Candi Retno telah diselimuti oleh pola kematian yang mengerikan. Setiap kali bulan mencapai puncaknya, purnama, selalu ada yang mati. Kematian yang tidak wajar, tidak logis, bukan karena sakit, bukan karena usia tua, melainkan kematian yang sunyi. Ditemukan kaku di tempat tidurnya dengan ekspresi wajah yang aneh, tenang, tetapi mata mereka terbelalak seolah menyaksikan kengerian terakhir yang tak terbayangkan. Orang-orang menyebutnya Gendruwo Gunung atau arwah penjaga alas. Ponari yang skeptis namun tunduk pada tradisi awalnya menerima takdir itu. Namun, ia melihat pola yang Barja selalu sembunyikan. Setiap kali ada kematian, kekayaan Barja seolah berlipat ganda. Tiba-tiba ada proyek baru, tanah baru yang dibelinya dengan harga murah dari keluarga yang ketakutan, atau perhiasan emas baru yang melingkari leher istrinya. Desa Candi Retno adalah desa yang hidup dalam ketakutan yang terlembaga. Malam itu, Ponari baru saja kembali dari hutan. Tubuhnya remuk redam. Ia mandi di kamar mandi kecil di belakang rumah.
Air dingin sumur membuat otot-ototnya menjerit. Ketika ia keluar, ia melihat Bagas bermain dengan mainan kapal-kapalan kayu yang dibuatkannya sendiri. Duduk di depan lampu minyak tanah. "Ayah sudah pulang?" tanya Bagas. Suaranya kecil dan riang. "Sudah, Nak. Sudah makan." Istrinya, Suti, muncul dari dapur. Wajahnya muram dan lelah. "Sudah, tapi dia rewel tadi. Ingin ayah temani tidur." Ponari tersenyum lelah. Ia duduk di samping Bagas, mengusap kepala putranya yang berambut hitam legam. Ia merasa lelah sekali, hingga kelopak matanya terasa seperti digantungi pemberat timah. Malam itu adalah malam purnama. Ia tahu itu karena kabut di luar jendela tampak lebih tebal, dan udara dingin itu menusuk lebih dalam, menembus dinding bambu. Dingin sekali, pikir Ponari. Dinginnya seperti es yang tak terlihat. Ia menemani Bagas, membacakan cerita dongeng tentang kancil. Aroma Bagas, campuran keringat anak-anak, dan sedikit bau tanah adalah aroma favorit Ponari. Ia memeluk putranya erat-erat sebelum akhirnya tertidur karena kelelahan, bahkan sebelum Bagas terlelap sepenuhnya. Ia terbangun oleh keheningan. Keheningan yang bukan berasal dari tidur nyenyak, melainkan keheningan yang menyesakkan, seperti suara yang dicuri. Lampu minyak tanah sudah padam. Ruangan gelap gulita, hanya disinari oleh cahaya purnama yang pucat pasi, yang menyelinap dari celah-celah dinding. Cahaya itu membuat bayangan di kamar tampak seperti makhluk hidup yang merangkak. Suti menangis. Bukan tangisan histeris, melainkan tangisan sunyi yang tenggelam di tenggorokan. Suara patah hati yang teredam oleh kain sarung yang menutupi wajahnya. Ponari seketika melompat. Jantungnya langsung berdegup kencang, seolah memukul rusuknya sendiri. "Suti, ada apa?" Suti hanya menunjuk. Tangan gemetar. Ia menunjuk ke tempat tidur. Tempat Bagas seharusnya tertidur pulas. Ponari merangkak cepat di kegelapan. Tangannya mencari-cari dan ia menemukan Bagas. Bagas terbaring telentang. "Nak, Bagas, bangun!" Bagas tidak bergerak. Tubuhnya terasa dingin. Dingin yang abnormal. Jauh melampaui dinginnya udara Candi Retno yang menusuk. Ia mengguncangnya, memanggil namanya berulang kali. Suaranya mulai tersangkut. Ia panik, mencari korek api dan menyalakan kembali lampu minyak. Saat cahaya oranye yang goyah itu menerangi wajah Bagas, Ponari menjerit. Itu bukan jeritan kesakitan, melainkan jeritan pengakuan akan kengerian yang sudah ia kenali. Bagas sudah tiada. Wajah Bagas, seperti semua korban kematian purnama sebelumnya, tampak tenang, seolah ia hanya tertidur. Namun mata Bagas terbelalak, menatap lurus ke atas, ke arah atap. Di bibir Bagas terukir senyum yang paling mengerikan. Senyum tipis, damai, namun penuh kengerian. Suti merangkak mendekat, memeluk tubuh putranya yang sedingin es. Tangisnya kini pecah menjadi ratapan yang memilukan. Ponari tidak bergerak. Ia hanya menatap wajah putranya. Ia ingat Mbah Karto, petani yang mati 2 bulan lalu. Ia ingat Bibi Darmi, penjahit yang mati bulan lalu. Semua sama, kematian di malam purnama, tanpa tanda kekerasan, tanpa penyakit, dan senyum mengerikan itu. Ponari mengangkat Bagas, memeluknya erat-erat, mencium aroma dingin Bagas yang kini telah hilang aroma anak-anaknya. Ia menangis tanpa suara, air mata yang panas jatuh ke rambut Bagas yang dingin. Ini bukan takdir, ini bukan genderuwo, ini adalah pola, dan pola ini didalangi oleh sesuatu yang hidup. Ponari menurunkan Bagas perlahan. Ia berjalan ke sudut ruangan, mengambil cangkul yang biasa ia gunakan untuk memotong akar kayu di hutan. Ia tidak berniat menggali kuburan. Ia menatap nyala api lampu minyak, melihat pantulan dirinya yang kini bukan lagi seorang penjual kayu bakar yang lelah, melainkan seorang ayah yang telah dirampok. Kabar kematian Bagas menyebar cepat. Lurah Barja datang pagi itu, mengenakan pakaian batik mewah, arloji emasnya berkilauan. Ia tampak prihatin, tetapi matanya, mata elang yang tajam dan tak pernah menyembunyikan keserakahan, memancarkan kepuasan yang tersembunyi. Turut berduka Ponari, ini adalah cobaan dari Yang Kuasa,
kata Barja dengan suara yang dibesar-besarkan. Tangannya menepuk bahu Ponari dengan gerakan yang terasa merendahkan. Ponari tidak membalas. Ia hanya menatap Barja. "Anak saya mati di malam purnama, Lurah," kata Ponari, suaranya datar dan dingin. Barja terdiam sejenak. "Ya, memang, kami sudah biasa dengan takdir desa ini. Mungkin ada arwah yang..." "Tidak!" potong Ponari tajam, membuat semua orang yang melayat terdiam. Suti menarik lengan Ponari, memohon dengan matanya agar Ponari menahan diri. "Tidak, Lurah. Mereka mati di malam purnama, tepat setelah bulan mencapai puncaknya, dan mereka semua memiliki bekas gigitan." Semua orang terkejut. Tidak ada yang pernah berani menyebut detail itu. Polisi tidak pernah melihatnya, karena Barja selalu memastikan jenazah segera dikuburkan, menyebutnya kematian wajar. Barja tertawa kecil, tawa yang tidak mencapai matanya. "Gigitan apa? Jangan mengada-ada, Ponari. Itu gigitan nyamuk atau serangga malam. Kamu sedang berduka. Istirahatlah." Ponari berjalan mendekati Barja, mengabaikan Suti yang mulai menangis ketakutan. Ia merobek sedikit kain yang menutupi leher Bagas. Di bawah rahang Bagas, di tempat yang selalu tertutup oleh kerah baju, terdapat 2 titik kecil, merah kebiruan, identik dengan gigitan yang pernah dilihatnya pada jenazah Mbah Karto dan Bibi Darmi. Itu bukan gigitan nyamuk. Itu adalah tanda yang disembunyikan. "Ini, Lurah. Kamu lihat ini?" Ponari menunjuk tanda itu, tangannya gemetar. "Ini gigitan. Dan ini adalah gigitan yang sama yang saya lihat di leher Mbah Karto sebelum kamu buru-buru menguburkannya. Kamu tahu kenapa ini terjadi, Lurah? Kamu tahu siapa yang melakukan ini?" Wajah Barja berubah. Senyumnya menghilang. Matanya menyipit, dan aura dingin yang terasa bukan dari gunung, melainkan dari kedalaman yang lebih tua dan jahat, mulai menyelimutinya. "Kamu sedang mencari masalah, Ponari," desis Barja. Suaranya kini pelan dan mengancam. "Hati-hati dengan ucapanmu. Desa ini punya aturan, dan kami semua tunduk pada tradisi." Ia lalu berbalik, meninggalkan rumah Ponari tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Diikuti oleh beberapa pengawalnya. Saat kerumunan melayat bubar, Ponari duduk di samping Suti dan Bagas. Rasa sakitnya kini telah berevolusi menjadi amarah yang dingin dan jernih. Kematian Bagas bukan lagi takdir. Itu adalah pembunuhan yang disengaja. Ponari teringat cerita lama. Bisikan para sesepuh tentang Barja yang tidak pernah menua, tentang hartanya yang berlipat ganda tanpa sumber yang jelas. Ia ingat sebuah legenda kuno tentang perjanjian gelap dengan iblis penunggu gunung. Perjanjian yang meminta tumbal nyawa sebagai imbalan kekuasaan abadi. Ponari, si penjual kayu bakar yang lugu dan lelah, telah mencapai titik baliknya. Ia tidak bisa lagi tunduk pada ketakutan. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Ia telah kehilangan harta terbesarnya. Ia mencium Bagas untuk terakhir kalinya. Mencatat dalam ingatannya detail gigitan itu, senyum ngeri dan cahaya puas di mata Lurah Barja. "Aku akan membalasmu, Nak," bisiknya pada Bagas. Lalu bertoleh ke arah gunung yang tampak gelap dan bisu. "Aku akan membawanya turun, atau aku akan mati bersamanya." Malam itu, Ponari tidak tidur. Ia mulai merencanakan perjalanannya. Ia harus mencari tahu apa yang dipertukarkan oleh Barja dan bagaimana cara membatalkan perjanjian gelap itu. Tujuan pertamanya adalah masuk ke dalam hutan, jauh melampaui tempat ia biasa mencari kayu bakar. Ia harus mencari seseorang yang benar-benar mengerti hukum alam gaib. Seseorang yang berani melawan kekuatan yang melindungi Barja. Ia tahu di mana tempatnya. Ada cerita tentang seorang pertapa sakti, seorang kiai yang telah mengasingkan diri selama puluhan tahun di tempat terpencil.
jauh di lereng yang paling berbahaya yang dijaga oleh rintangan alam dan penjaga tak kasat mata. Ponari harus menemukannya sebelum purnama berikutnya tiba, sebelum tumbal persembahan lainnya dituntut. Ponari menghabiskan sisa waktu setelah pemakaman Bagas dengan diam. Suti, istrinya, kini seperti patung yang terbuat dari kesedihan. Ia menolak makan, menolak bicara, hanya duduk di sudut ruangan, memandang keluar jendela seolah menanti kembalinya cahaya yang telah hilang. Kehilangan Bagas telah membuat Ponari kebal terhadap rasa takut, tetapi rasa bersalahnya terhadap Suti membuatnya merasa hampa. "Aku akan pergi sebentar," kata Ponari pada Suti sore hari setelah 7 hari kematian Bagas. Suti tidak menjawab, matanya yang merah hanya bergerak sedikit dari jendela ke wajah Ponari, lalu kembali ke hampaan di luar. Keheningan Suti lebih berat daripada 1000 tangisan, lebih menyakitkan daripada pukulan. "Aku harus menemukan jawaban," kata Ponari lanjut, suaranya serak. "Aku akan kembali." Ponari tahu, jika ia mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia akan menantang kekuatan yang telah membunuh Bagas dan ratusan orang lain, Suti akan menahannya. Jadi ia hanya membawa kapak kecil, bekal seadanya, dan nekatnya yang membara. Ia meninggalkan rumah bambu itu saat matahari baru saja terbenam, mewarnai langit dengan ungu tua dan merah darah. Batas desa cepat ia lewati. Kabut di Candi Retno selalu menyambutnya, tetapi kabut kali ini terasa berbeda. Ia bukan kabut alam, melainkan kabut spiritual, terasa berat dan dingin, membebani setiap langkahnya. Ponari memasuki hutan yang lebih dalam dari yang pernah ia jelajahi. Di area biasa ia mencari kayu, pohon-pohon masih terlihat ramah, akarnya tidak terlalu liar. Namun semakin jauh ia mendaki lereng gunung, hutan berubah menjadi dinding hijau yang pekat. Pohon-pohon di sini, pohon beringin raksasa, kayu putih tua, memiliki aura yang menakutkan. Batang-batang mereka diselimuti lumut tebal, tampak seperti kulit makhluk purba yang bernapas perlahan. Sinar bulan, meskipun tidak purnama penuh, nyaris tidak mampu menembus kanopi yang rapat, meninggalkan Ponari dalam kegelapan yang hampir absolut. Ia harus mengandalkan insting, indera praba, dan suara-suara aneh di sekitarnya. Suara cicitan kelelawar yang terdengar seperti tawa, suara ranting patah yang seolah diikuti langkah kaki di belakangnya, dan yang paling mengganggu, bau kemenyan basi yang datang dan pergi seiring tiupan angin. Bau ini adalah aroma khas ritual gelap. Jalan yang ia ambil adalah jalan yang diceritakan oleh kakeknya. Jalur para lelaku, orang yang melakukan perjalanan spiritual. Kakeknya pernah berkata, "Jika kamu melihat jalan itu terlalu mudah, berarti kamu tersesat, nak. Jalan kebenaran selalu menyakitkan dan berliku." Ponari menemukan jalan itu. Semakin jauh ia melangkah, semakin sering ia menemukan rintangan gaib. Pohon berduri. Tiba-tiba, jalan setapak yang seharusnya rata berubah menjadi lautan akar berduri yang tak terlihat. Ketika ia mencoba melangkah, kulit kakinya terasa seperti ditusuk-tusuk jarum es, peringatan agar ia kembali. Kabut membisu. Ada titik di mana suara hutan, jangkrik, burung malam, desiran angin tiba-tiba menghilang total, digantikan dengan keheningan yang memekakkan telinga. Ponari merasa seolah ia telah melangkah keluar dari dunia yang ia kenal. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara Bagas memanggil, "Ayah!" Dingin. Suara itu begitu nyata, begitu mendesak, hingga Ponari nyaris berbalik dan berlari pulang. Tetapi ia memejamkan mata, memegang erat-erat kapak, dan berkata pada dirinya sendiri, "Itu bukan Bagas. Itu adalah tipuan iblis Barja."
Setelah berjam-jam mendaki, Ponari menemukan sebuah sungai kecil. Airnya hitam pekat, mengalir dari puncak yang tidak pernah terlihat. Di seberang sungai itu, ia melihatnya, patilasan. Patilasan itu bukan bangunan, melainkan sebuah formasi batu besar yang ditumbuhi akar beringin. Tampak seperti kuil alam yang dibangun oleh waktu. Di sekitarnya, udara terasa hangat, seperti kompor yang baru dimatikan. Kontras dengan dinginnya hutan yang menusuk. Di depan patilasan itu, duduk bersila adalah sosok yang ia cari. Kiai yang dicari Ponari bukanlah sosok tua berjenggot putih panjang yang diceritakan dongeng. Ia adalah seorang pria paruh baya. Tubuhnya tegap, mengenakan sarung lusuh dan kemeja koko putih yang sudah menguning. Wajahnya bersih, tetapi matanya seperti dua lubang hitam yang melihat melampaui waktu, membuat Ponari seketika menundukkan kepala. Ia memiliki aura yang tenang, murni, namun juga sangat berwibawa, seperti puncak gunung yang ditutupi salju abadi. Ponari melangkah melintasi sungai dangkal itu. Airnya terasa hangat di kakinya yang lecet. "Ponari," sapa kiai itu. Suaranya rendah dan dalam, seperti resonansi gendang besar. "Kau terlambat. Aku sudah menunggumu sejak malam purnama yang lalu." Ponari tersentak. Ia belum mengucapkan sepatah kata pun, belum memperkenalkan diri, tetapi kiai itu sudah mengetahui namanya. Ia menjatuhkan bekalnya dan langsung bersujud di kaki kiai. "Tolong saya, Kiai. Barja telah mengambil anak saya. Ia telah membunuh Bagas," rata Ponari. Air matanya tumpah lagi setelah ia berusaha keras menahannya selama seminggu. Kiai itu tidak menyentuh Ponari. Ia hanya menghela napas. "Berdirilah, nak. Kematian Bagas adalah pengorbanan pertama yang tulus. Itu menyakitkan, tapi ia telah membuka matamu." Ponari bangkit, gemetar. Ia menceritakan segalanya, tentang kekayaan Barja, tentang pola kematian setiap purnama, tentang senyum mengerikan di bibir para korban, dan bekas gigitan yang hanya ia perhatikan. Kiai mendengarkan dengan sabar. Ketika Ponari selesai, ia memejamkan mata. Barja melakukan perjanjian dengan demit Kalacakra. Kiai memulai membuka matanya yang penuh kebijaksanaan. Itu bukan sekedar jin penunggu, melainkan iblis yang terikat pada kekuatan wangsa, harta, dan perjanjian dengan penguasa kelak gelap. Kontrak ini bukan tentang membunuh Ponari, tapi tentang persembahan yang sah. Kiai itu menjelaskan, demit Kalacakra menuntut tumbal dari manusia yang berada di bawah perlindungan Barja. Syaratnya adalah roh tumbal harus diserahkan tanpa perlawanan. Gigitan itu adalah ritual untuk menyerap kesadaran saat tubuh dalam keadaan damai. Senyum mengerikan itu adalah hasil dari kepasrahan insting terakhir sebelum roh ditarik paksa. Barja memastikan tidak ada yang melawan, entah dengan sihir penenang atau hanya dengan kebodohan dan kepasrahan desa yang sudah lelah. Dan Bagas, Ponari menggenggam tangannya erat-erat, kuku-kuku jarinya menusuk telapak tangan. Bagas adalah tumbal yang sempurna. Kiai itu mengangguk sedih. Ia murni, tidak punya dosa, tidurnya damai, dan ia berada dalam pelukan perlindunganmu. Kematiannya dalam konteks ritual itu adalah persembahan yang sah dan kuat. Itu akan memperkuat ikatan Barja selama 10 tahun ke depan, melanggengkan kekuasaan dan kekayaannya. Ponari merasa tubuhnya bergetar hebat, bukan karena dingin, melainkan karena kengerian yang murni. Anaknya adalah harga sebuah kontrak iblis. "Lalu apa yang bisa saya lakukan, Kiai?" tanya Ponari. Nadanya kini bukan memohon, melainkan menuntut. "Saya akan membunuhnya dengan tangan saya sendiri." "Kau tidak bisa membunuhnya," jawab Kiai tegas. "Barja sekarang dilindungi oleh kekuatan wangsa.
Tongkat naga yang ia bawa itu adalah penjaga kontrak. Jika kau membunuhnya secara fisik, demit Kalacakra akan merasukinya dan Barja akan menjadi monster yang lebih kuat. Kita harus membatalkan perjanjiannya. Kiai menerima Ponari sebagai muridnya, bukan untuk mengajarkan sihir, melainkan untuk melatih keseimbangan batin dan keyakinan. Kekuatan iblis Kalacakra berakar pada keserakahan dan keputusan manusia. Kau sudah kehilangan harapanmu, Ponari, dan itu membuatmu rentan. Jelas, Kiai. Kita harus menciptakan ruang kosong dalam dirimu, ruang yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan Barja. Latihan dimulai. Itu bukan latihan fisik, melainkan penyiksaan spiritual. Ponari harus duduk bersila di atas batu patulisan yang dingin selama berjam-jam, mengosongkan pikirannya dari dendam. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Bagas dengan senyum mengerikan itu, dan amarahnya akan meledak, membuatnya gemetar dan gagal. Kiai akan mengibas-gibaskan tangan, dan Ponari akan merasakan sengatan listrik halus yang membuatnya kembali tenang. Dendam adalah pintu masuk bagi demit, Ponari. Kau harus menggantinya dengan cinta kasih, kata Kiai. Cinta yang murni kepada Suti dan kepada desa yang sedang sakit ini. Itu adalah satu-satunya pelindung. Latihan ini berlangsung selama 2 minggu, di mana Ponari hanya makan umbi-umbian dan minum air sungai. Ia belajar membedakan suara hutan, mana desis ular, mana tawa genderuwo, dan mana bisikan angin. Tubuhnya kurus kering, tetapi matanya semakin tajam dan hatinya semakin tenang. Titik tengah. Suatu malam, Kiai memerintahkan Ponari untuk bermeditasi di sebuah gua kecil yang gelap, tempat yang dikenal sebagai sarang jin. Di tengah kegelapan yang absolut dan bau belerang yang menyengat, Ponari mendengar suara Suti. Suara itu kini tidak memohon atau menangis, melainkan menghakiminya. Kau tidak pantas menjadi ayah. Kau yang membawa kapal-kapalan itu. Kau yang membuatnya tertidur. Kau yang membiarkannya mati, Ponari. Suara itu menembus pertahanan Ponari, meruntuhkan seluruh ketenangan batinnya. Ia menjerit, memukul dinding gua dengan tinjunya hingga berdarah-darah. Air mata dan darah bercampur. Kiai masuk menariknya keluar dari gua. Kau gagal, Nak. Kau masih menyimpan racun. Racun itu adalah rasa bersalahmu. Jika kau tidak membuangnya, Barja akan menggunakannya untuk menghancurkanmu. Barja akan menyerang kehendak terakhirmu, Suti. Kiai lalu menyerahkan selembar daun lontar tua. Di atasnya tertulis Rajahan atau tulisan mistis yang rumit. Ini adalah jimat penolak wangsa. Rajahan ini harus diletakkan di bawah fondasi rumah Barja untuk memutuskan ikatan materialnya dengan demit Kalacakra. Tapi itu tidak cukup. Rajahan ini hanya mengganggu. Yang bisa membatalkan perjanjiannya adalah jiwa yang murni dan sebuah persembahan tandingan. Persembahan apa, Kiai? Tanya Ponari, nadanya khawatir. Kiai menatap Ponari dengan kesedihan yang mendalam. Barja mempersembahkan nyawa warganya untuk kekuasaan. Kau harus mempersembahkan kebaikan yang setara. Kau harus mempertaruhkan nyawa orang yang paling kau cintai, Suti, untuk menarik perhatian Kalacakra, lalu melawannya secara langsung saat ikatan Barja terganggu. Ponari terperangah. Ia baru saja kehilangan Bagas. Kini ia harus mempertaruhkan Suti sebagai umpan. Tidak ada cara lain, Ponari. Jika kau tidak bertindak, malam purnama berikutnya, Suti yang akan mati.
Barja tahu kau sedang bergerak, dan Suti adalah satu-satunya yang tersisa yang bisa ia jadikan tumbal untuk mematahkan semangatmu. Saat Ponari menghilang di hutan, Lurah Barja di desa Candi Retno tidak tinggal diam. Barja merasakan gangguan, sebuah riak halus dalam aliran kekuatan gaibnya. Ia bisa melihat melalui kekuatan kala cakra bahwa Ponari, si penjual kayu bakar rendahan, sedang mencari pertolongan. Di ruang rahasia di bawah rumah betonnya, ruangan yang berbau anyir dan dihiasi tengkorak binatang, Barja duduk di depan tungku batu yang berapi biru. Di dalam api itu, bayangan kala cakra terlihat, sesosok entitas besar, gelap, dengan mata merah menyala. "Kau ceroboh, Barja," desis suara itu. Suaranya seperti batu bergesekan. "Tumbalmu sempurna, tapi kau meninggalkan benih dendam. Aku akan memadamkannya," janji Barja. Keringat dingin membasahi batiknya. Ia memegang tongkat naga. Permukaannya terasa hangat, seolah ia memegang urat nadi yang berdenyut. Barja memutuskan untuk memberi Ponari peringatan yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia tidak akan membunuh Suti sekarang, tetapi ia akan membuatnya menderita, memancing Ponari keluar dari perlindungan Kiai. Malam itu, di rumah bambu Ponari, Suti duduk terdiam, matanya kosong. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang familiar, tetapi kali ini 1000 kali lebih kuat. Pintu rumah Ponari berderit terbuka dengan suara yang mengerikan, diikuti oleh tawa yang melengking, tawa kuntilanak yang jahat. Suti tidak berteriak karena ia tidak punya sisa energi untuk berteriak. Bayangan hitam besar, setinggi 2 kali lipat manusia, muncul di ambang pintu. Itu adalah Kodam Barja, roh penjaga, yang kini bertugas untuk meneror. Makhluk itu melangkah, kakinya tidak menyentuh lantai, meninggalkan jejak embun beku. Makhluk itu tidak menyentuh Suti. Ia berjalan ke arah dapur, mengambil pisau dapur, dan dengan gerakan lambat dan menyiksa, ia mulai mengukir dinding kayu rumah itu. Ukiran itu adalah simbol yang hanya Barja yang tahu, simbol peringatan. Suti hanya bisa memandang, matanya melebar, tubuhnya lumpuh oleh ketakutan. Ketika makhluk itu menghilang bersamaan dengan datangnya ayam jantan berkokok, Suti pingsan. Keesokan harinya, para tetangga menemukan Suti di ambang batas kewarasan. Ia dilarikan ke rumah sakit desa. Dinding rumah Ponari diukir dengan simbol-simbol aneh, tetapi di tengahnya terdapat tulisan yang diukir sangat dalam, seolah oleh cakar baja. "Giliranmu Barja, tumbalmu kau." Kabar Suti kritis di rumah sakit segera sampai ke telinga Kiai melalui seorang pembawa pesan yang dikirim oleh istri Kiai dari desa di bawah gunung. Kiai memandang Ponari yang sedang menyelesaikan ritualnya. Barja menyerang Ponari. "Suti dalam bahaya. Kau tidak punya waktu lagi. Pertempuran gaib dimulai sekarang. Kita harus kembali ke Candi Retno." Ponari, yang matanya kini memancarkan ketenangan dingin dan amarah yang terkendali, bangkit. Ia mengikat jimat rajahan di pinggangnya, mengambil kapaknya, dan menatap Kiai. "Apa rencana kita, Kiai? Purnama berikutnya tinggal 2 minggu lagi. Kita akan melakukan persembahan tandingan. Kau akan mengganggu Barja, aku akan melemahkan kala cakra. Tapi kau harus siap, Ponari. Ini adalah pertarungan yang akan menuntut semua yang kau miliki, bahkan jika itu harus mengorbankan jiwamu sendiri," kata Kiai. "Sekarang, mari kita bergerak cepat." Mereka meninggalkan Patilasan, memasuki kembali hutan yang kini terasa lebih agresif. Ponari tidak lagi takut. Ia hanya punya satu tujuan, mengakhiri perjanjian itu.
Ponari dan Kiai tiba di Candi Retno 2 hari sebelum malam purnama. Desa itu terasa seperti kuburan yang sunyi. Penduduk desa yang sudah lama takut pada Bardja kini benar-benar terpecah. Sebagian besar memilih untuk menutup mata, takut Bardja akan menuntut nyawa mereka jika mereka menunjukkan perlawanan. Suti masih dirawat di rumah sakit desa, dijaga oleh istri Kiai, seorang wanita tua yang bijaksana. Suti, meskipun fisiknya stabil, jiwanya rapuh, sering menjerit histeris karena trauma ukiran Khodam Bardja. Malam itu, Kiai dan Ponari bersembunyi di bekas langgar atau musola kecil desa yang sudah reyot. Langgar itu letaknya persis di seberang rumah beton Bardja. Fondasi Wangsa Bardja terletak di sudut timur laut rumahnya, bisik Kiai, menunjuk ke rumah mewah yang terlihat angkuh di tengah kegelapan. Rajahan harus diletakkan di sana. Kau harus menyusup, Ponari. Aku akan menjaga gerbang langgar ini. Saat jimat itu tertanam, ikatan Bardja dengan kekuasaan materi akan goyah. Itu adalah sinyal bagi Kalacakra bahwa Bardja sedang terancam. Ponari mengangguk, nafasnya dangkal, rasa bersalah tentang Bagas, ancaman pada Suti, dan beban membebaskan Candi Retno kini menjadi satu paket amarah terkendali yang dingin. Ia menyentuh jimat rajahan yang tersembunyi di balik ikat pinggangnya. Daun lontar itu terasa hangat, energi spiritual Kiai melindunginya. Ponari bergerak dalam kegelapan yang pekat, berjalan di desa Candi Retno yang seharusnya dikenalnya, kini terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Rumah Bardja dijaga ketat, bukan oleh manusia, melainkan oleh khodam-khodam kecil yang berputar-putar seperti angin puyuh. Ponari merasakan kehadiran mereka, seperti sengatan jarum halus di kulitnya. Ia mengucapkan mantra yang diajarkan Kiai, mantra pembuka gerbang batin. Seketika, angin puyuh itu menghilang sesaat, memberinya celah. Ia merangkak di balik pagar besi, mencium aroma semen basah dan bau darah kering yang samar-samar. Ia mencapai suduk timur laut. Tanah di sana, anehnya, gembur dan baru digali. Bardja tampaknya baru saja memperkuat fondasi ritualnya. Dengan tangannya yang bergetar, ia merobek sedikit tanah. Ia mengeluarkan rajahan lontar itu. Saat tangannya menyentuh fondasi beton yang dingin, sebuah suara menggeram dari dalam tanah. Suara yang bukan suara manusia atau hewan, melainkan geraman dari mineral yang hidup. Ponari menancapkan rajahan itu ke dalam tanah sedalam mungkin, menutupinya kembali. Boom! Tepat pada saat jimat itu tertanam, lampu-lampu di rumah Bardja meledak. Suara pecahan kaca memekakkan telinga. Rumah itu yang semula tampak agung, kini diselimuti oleh kegelapan mutlak, seolah kekuatannya direnggut paksa. Bardja yang sedang bermeditasi di ruang rahasianya menjerit kesakitan. Ponari tahu, ini saatnya. Ia berlari kembali ke langgar, jantungnya berpacu seperti kuda gila. Ketika Ponari sampai di langgar, Kiai sudah duduk bersila. Matanya terpejam dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih keemasan yang samar, seperti api yang terbungkus kain sutra. Di depannya, tungku kecil menyala, asap kemenyan membumbung lurus ke langit malam yang gelap. "Rajahan sudah tertanam," kata Ponari terengah-engah. "Bagus, sekarang waktunya pertarungan yang sesungguhnya," jawab Kiai tanpa membuka mata. "Kau harus kembali ke rumahmu, Ponari. Kau harus menjadi penjaga persembahan." Ponari kembali ke rumah bambunya yang kosong, di mana trauma Suti telah mengukir kehancuran.
Ia duduk di tempat Bagas meninggal, merasakan dinginnya lantai dan rasa sakit yang menusuk. Tepat pada tengah malam, di mana bulan seharusnya mencapai puncaknya, meski terhalang awan, energi spiritualnya tetap maksimal. Demit Kalacakra menyerang. Serangan itu bukan datang dari Hodam Bardja, melainkan serangan energi murni yang ditujukan langsung ke tempat paling rentan bagi Ponari, cinta yang ia miliki untuk Suti. Di rumah sakit desa, Suti yang sedang tidur pulas tiba-tiba terbangun. Matanya terluka lebar tetapi pupilnya tidak fokus. Ia tidak bergerak tetapi ruhnya diserang, ditarik paksa. Ponari merasakan serangan itu seperti panas mendidih di dadanya, diikuti oleh dingin yang menusuk di punggungnya. Ia melihat bayangan Kalacakra merangkak, bukan di rumah sakit, tetapi di hadapannya. Sosok itu besar, kulitnya hitam legam, matanya merah menyala. Ia membawa jaring yang terbuat dari bayangan dan keserakahan. "Tumbalmu, Ponari. Kau berikan hartamu yang terakhir. Wanita ini adalah milikku," geram Demit Kalacakra. Ponari menutup mata. Ia memusatkan seluruh ingatannya pada ajaran Kiai. Cinta kasih adalah satu-satunya pelindung. Ia tidak melawan dengan amarah, tetapi dengan rasa sakit dan pengorbanan. Ia membiarkan bayangan Kalacakra menarik jiwanya sedikit demi sedikit, merasakan seolah ia sedang dicabik-cabik secara emosional. Ia membayangkan Bagas, tawa murni putranya. Ia membayangkan Suti, mata lelahnya dan janji untuk melindunginya. "Aku persembahkan rasa sakitku, Demit," teriak Ponari dalam batin. "Aku persembahkan keputusasaanku. Aku persembahkan seluruh sisa kebahagiaanku, tapi bukan nyawa istriku. Nyawa mereka semua adalah milik Yang Maha Kuasa, bukan milik keserakahanmu dan Bardja." Persembahan tandingan Ponari adalah pengorbanan batin. Ia menyerahkan jiwanya pada rasa sakit dan kehilangan, mengubah keputusasaan menjadi kekuatan. Demit Kalacakra terkejut. Roh yang seharusnya pasrah dan manis seperti Tumbal Bardja, kini menjadi pahit, penuh kesedihan, namun dilindungi oleh dinding tak terlihat dari cinta murni. Saat Demit Kalacakra sibuk bergumul dengan persembahan batin Ponari yang rumit, Kiai bergerak. Di langgar, tubuh Kiai bergetar hebat. Ia melantunkan ayat-ayat suci kuno. Suaranya naik menjadi mantra goib yang kuat. Cahaya putih di sekelilingnya membesar, menyelimuti rumah Bardja yang kini gelap. Sementara itu, Bardja, yang merasakan ikatan wangsanya goyah dan demitnya terganggu, muncul dari rumahnya. Tongkat naga hitamnya memancarkan asap hijau busuk. "Ponari, kau berani menantangku," teriak Bardja. Suaranya bergema di desa yang sunyi. Ia berjalan menuju langgar, wajahnya dipenuhi urat tebal, matanya merah. Ia kini tidak lagi terlihat seperti lurah kaya, melainkan seperti vessel, wadah yang menahan kemarahan iblis. Ponari berlari dari rumahnya. Konfrontasi final terjadi di jalan desa, di antara dua rumah yang menjadi simbol kontras. Rumah bambu kemiskinan dan langgar reot melawan rumah beton keserakahan. Bardja mengayunkan tongkat naga. Dari ujung tongkat itu melesat api hijau yang berbau belerang, langsung menuju Ponari. Ponari yang kini diselimuti oleh ketenangan dari Kiai, menangkisnya bukan dengan tangan, melainkan dengan kekuatan batin yang memancar dari dadanya. Energi itu berbenturan, menghasilkan suara desingan tajam yang memekakkan telinga. Bardja tertawa sinis. Ia terus-menerus mengirimkan serangan goib. Ponari hanya bisa bertahan. Tubuhnya terasa dihantam palu godam. Ini sangat melelahkan. Kiai dari langgar mengirimkan panah cahaya. Sinar putih tipis yang menembus malam menghantam rumah Bardja. Setiap panah cahaya yang masuk membuat tongkat naga Bardja bergetar. Energinya melemah. Bardja marah, membalas dengan mengirimkan khodam terkuatnya, bayangan raksasa yang mengukir dinding Suti untuk menyerang Kiai. Kiai harus memecah fokus. Satu tangan menahan Kalacakra, tangan lainnya menangkis khodam Bardja.
Ponari, setelah berjam-jam menahan serangan Barja yang tanpa henti, merasa sangat putus asa. Energi Kiai yang melindunginya mulai menipis. Barja melihat celah. Ia melompat, mengangkat tongkat naga di atas kepala. "Habis riwayatmu, Ponari. Kau hanya penjual kayu bakar. Kau tidak akan pernah sebanding dengan wangsaku," teriak Barja. Ponari menutup matanya, menyerah pada keputusasaan, merasakan seluruh kekalahannya. Ia telah gagal. Suti akan menjadi tumbal berikutnya. Ia merasa Bagas menangis. Suti menjerit. Tepat saat tongkat naga Barja mengayun ke bawah, Ponari tiba-tiba ingat wajah Kiai. Ia ingat, jangan lawan dengan dendam, lawan dengan cinta kasih. Ponari tidak menyerang. Ia melakukan hal yang paling tidak terduga. Ia tersenyum. Senyum yang tidak sinis, melainkan senyum yang dipenuhi kesedihan murni, penerimaan akan nasibnya, tetapi juga ketulusan hati. Ia membiarkan energi Barja menghantamnya. Tetapi pada saat yang sama, ia mengirimkan kembali energi cinta kasih dan kebaikan murni yang ia kumpulkan selama 2 minggu dari pelatihan Kiai. Itu adalah energi yang Barja dan Demit Kalacakra yang hidup dari keserakahan tidak mengerti dan tidak bisa menyerapnya. Serangan Barja menghantam, membuat Ponari terlempar ke langgar, menabrak dinding kayu. Tapi energi murni Ponari, persembahan tandingan yang sebenarnya, bukan Suti, melainkan cintanya, membalikkan serangan itu. Barja menjerit bukan karena sakit fisik, melainkan karena robekan spiritual. Tongkat naga, penjaga kontrak, tidak bisa menahan serangan kebaikan. Ia retak. Retakan itu menyebar cepat di permukaan tongkat naga yang kini terlihat seperti tulang yang patah. Tongkat naga Barja hancur. Bersamaan dengan hancurnya jimat wangsa, ikatan Barja dengan Demit Kalacakra terputus total. Kiai yang nyaris kelelahan karena menahan Kalacakra menarik nafas lega. Demit Kalacakra kehilangan jangkar material, tongkat, dan spiritual, wangsa atau keserakan Barja, menjerit di udara, suara jeritan yang memekakkan telinga. Jeritan itu terdengar seperti logam ditarik dari kulit. Barja berdiri mematung. Kekayaan dan kekuasaan yang ia pinjam selama bertahun-tahun lenyap seketika. Tubuhnya yang sebelumnya tegap kini merosot. Ia menjadi tua dalam hitungan detik. Wajahnya yang arogan kini keriput. Matanya kosong. Nafasnya berbau tanah liat yang busuk. Barja dibiarkan hidup tersiksa sebagai pendusta gila. Barja dikalahkan dengan pertarungan gaib yang sangat melelahkan dan membuat putus asa. Bukan karena kematian, tetapi karena ia kehilangan segalanya dan ruhnya disiksa oleh iblis yang pernah ia layani. Ia menjadi pengemis gila di tengah kekayaannya sendiri. Candi Retno akhirnya bebas dari kutukan tumbal bulanan. Kematian berhenti. Kekayaan Barja disisah oleh pemerintah desa yang baru. Kiai, setelah memastikan Barja benar-benar terputus dari iblis, kembali ke patilasannya, memberi pesan pada Ponari. Kau telah memberikan persembahan terindah, Ponari. Persembahan hatimu. Jangan pernah simpan lagi rasa bersalah itu. Ponari kembali pada Suti. Suti masih trauma, tetapi ia memeluk Ponari, menangis, dan untuk pertama kalinya sejak Bagas meninggal, ia berbicara. Kita tidak punya apa-apa lagi, Mas. Kita punya satu sama lain, Ti. Jawab Ponari, memeluknya erat-erat, membiarkan tubuhnya yang lelah dan babak belur diisi kembali oleh cinta istrinya. Ponari tidak lagi menjadi penjual kayu bakar. Dengan keberanian dan ketulusannya, ia mendapatkan kepercayaan desa. Ia tidak menjadi lurah, tetapi menjadi sesepuh desa, pemimpin tak terlihat yang melindungi Candi Retno dari kegelapan. Ia telah kehilangan anaknya dan hampir kehilangan istrinya, tetapi ia memenangkan kedamaian desa dan jiwanya sendiri. Setiap malam purnama, Ponari duduk di teras, bukan lagi dalam ketakutan, tetapi dalam kewaspadaan yang tenang. Ia tahu bahwa bersekutu dengan iblis tidak pernah sepadan dengan harga yang harus dibayarkan,
dan ia adalah saksi hidup dari kebenaran moral itu. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kamu percaya bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini ke temanmu yang paling pemberani. Kita akan bertemu lagi di kisah selanjutnya. Tapi ingat, jangan terlalu percaya pada apa yang kamu lihat, karena yang gaib justru jarang terlihat